Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Cawan Belajar Online ya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang indera pendengaran yaitu telinga, pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensinya, dan perbedaan gema dan gaung. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran. Telinga juga merupakan reseptor yang peka terhadap rangsangan yang berupa getaran atau disebut juga mekanoreseptor. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama daun telinga atau pinna. Daun telinga berfungsi mengarahkan gelombang suara ke telinga. Lalu yang kedua ada lubang telinga yang berfungsi sebagai tempat masuknya gelombang suara. Dan yang ketiga ada gendang telinga atau membran timpani sebagai batas telinga luar dan telinga tengah, serta berfungsi untuk menerima gelombang suara dan menyalurkannya ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya telinga bagian tengah. Telinga tengah terdiri dari 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiga tulang ini bertugas menghantarkan dan memperkuat getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam atau koklea, di mana getaran diubah menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke otak, sehingga memungkinkan kita untuk mendengar. Selanjutnya telinga dalam yang terdiri dari bagian berikut. Yang pertama rumah siput atau koklea. Rumah siput ini berbentuk spiral dan berisi cairan serta sel-sel rambut halus yang berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Yang kedua, saraf pendengaran yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan. Yang ketiga, ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh, khususnya mendeteksi gerakan rotasi kepala dan mengatur koordinasi gerak mata dan kepala. Dan yang keempat, saluran eustachius. Saluran ini berfungsi menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung atau tenggorokan, serta menyamakan tekanan udara di telinga tengah dengan tekanan udara luar, misalnya saat menelan, menguap, atau naik pesawat. Nah, bagaimana sih proses kita dapat mendengar suara? Proses mendengar suara itu dimulai saat gelombang suara ditangkap telinga luar, menggetarkan gendang telinga, lalu diperkuat lagi tulang pendengaran di telinga tengah, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu diteruskan ke koklea di telinga dalam untuk diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim melalui saraf pendengaran ke otak untuk ditafsirkan sebagai suara yang kita kenali. Bunyi dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, audiosonik, yang merupakan suara yang dapat didengar manusia, yaitu antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang kedua, infrasonik, adalah suara yang memiliki frekuensi kurang dari atau sama dengan 20 Hz sehingga manusia tidak dapat mendengarnya. Contohnya, suara gajah yang memanggil kawanannya, dan pergeseran lempeng bumi, serta suara gelombang laut. Yang ketiga, ultrasonik, yang merupakan suara yang memiliki frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz sehingga manusia juga tidak dapat mendengarnya. Contohnya, suara kelelawar, lumba-lumba, dan aplikasi teknologi seperti alat USG medis. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Terjadi di tempat luas seperti pegunungan, lembah, stadion, atau gedung kosong yang luas.
Ciri-cirinya yaitu bunyi pantul terdengar jelas dan terpisah dari bunyi asli karena jaraknya yang jauh. Contohnya, berteriak di tepi tebing atau jurang, suaranya akan kembali terdengar dengan jelas. Nah, ini adalah contoh dari suara gema. Selanjutnya, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya terjadi di tempat sempit atau ruangan tertutup tanpa peredam seperti bioskop atau studio musik. Ciri-cirinya bunyi asli terdengar tidak jelas, tumpang tindih, dan mengganggu. Ini adalah contoh dari suara gaung. Nah, selesai sudah pembahasan materi tentang indera pendengaran telinga, pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensinya, dan perbedaan gema dan gaung. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.